Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to UCAN. Kali ini kita masuk ke pelajaran prakarya kelas 7. Nah, materi yang akan dibahas di bab 4 ini adalah budidaya tanaman sayuran part 2. Oke, sebelum kita belajar, kita simak baik-baik langkah pembelajarannya terlebih dahulu. Yang paling utama adalah berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Lalu yang kedua, mengisi link presensi kehadiran di forum Google Classroom. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan buku catatan. Dan yang keempat, simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Nah, yang menjadi sub pokok materi di video pembelajaran kali ini adalah sarana produksi dan budidaya tanaman sayuran. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, peserta dapat mengetahui tentang sarana produksi dan budidaya tanaman sayuran. Nah, sarana produksi dan budidaya tanaman sayuran itu ada terbagi jadi dua, yaitu ada bahan dan alatnya. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada yang pertama benih atau bibit, yang kedua pupuk, yang ketiga pestisida, yang keempat media tanam. Nah, media tanam ini terbagi jadi dua, ada yang organik dan anorganik. Nah, apa itu benih atau bibit? Jadi, benih itu berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji. Oke, seperti ini. Sedangkan bibit itu adalah bentuknya seperti ini, tanaman yang masih kecil. Nah, benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Oke, nah sedangkan pupuk itu apa? Pupuk ini adalah digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Nah, pupuk dapat berupa organik dan anorganik. Yang organik itu biasanya pupuk kandang, dan yang anorganik itu adalah biasanya pupuk urea, NPK, KCl, dan ZA. Nah, pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Biasanya digunakan adalah pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing. Untuk pupuk kandang yang baiknya itu yang sudah matang ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Nah, seperti ini. Itu dari kotoran kambing ya, yang tapi udah halus dan steril. Oke. Nah, kalau pestisida itu apa? Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Kalau yang alami itu biasanya dapatnya dari sari-sari tumbuhan itu sendiri. Kita jadikan dia pestisida alami. Nah, sedangkan yang buatan itu banyak dijual belikan di toko pertanian kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke media tanam. Media tanam ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Nah, media tanam ini ada seperti arang, batang pakis, kompos, moss, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, media tanam organik itu ada kompos, kemudian ada arang sekam, dan yang ketiga ada sabut kelapa. Sedangkan untuk media tanam anorganik itu ada gel, dia seperti telur kodok gitu, kalau kita kasih air dia akan mengembang. Gelnya ini warna-warni, bisa dijual di toko pertanian juga. Terus ada pasir sebagai media tanam anorganik, lalu ada pecahan batu bata yang udah digerus nih kayak gini, jadi kayak pasir warna merah bata gitu. Lalu ada sponge. Nah, ini biasanya untuk hidroponik pembibitan pakai sponge. Nah, bukan untuk cuci piring ya. Oke, terus ada perlit seperti ini. Ya, seperti batu-batu kecil gitu ya. Oke, nah masuk ke alat. Alat ini ada alat pengolahan tanah dan alat pemeliharaan tanaman. Alat pengolahan tanah itu ada garpu, cangkul, sekop. Sedangkan pemeliharaan tanaman ada gembor, koret, dan sprayer untuk menyiram tanaman. Nah, itu tadi materi yang dapat disajikan tentang sarana budidaya tanaman sayuran.
Nah, untuk tugasnya, itu yang pertama mencatat materi yang baru saja Ibu sajikan di video pembelajaran ini. Lalu yang kedua, nantinya akan mengerjakan 5 soal yang ada di Google Classroom. Nanti Ibu akan bagikan linknya di Google Classroom-nya, link Google Form-nya, oke? Nah, itu tadi. Nah, sumber belajarnya adalah BSE Prakarya kelas 7 semester 1 terbitan Kemendikbud. Oke, selamat belajar. Good luck. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.